Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat, selalu semangat dalam manfaat. Kami CIS Team dari MTS Negeri 1 Situbondo mempersembahkan pemanfaatan limbah minyak goreng bekas menjadi sabun cuci Toharoh dengan foam booster alami. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tak lepas dari kebutuhan akan minyak goreng yang dimanfaatkan untuk mengolah bahan makanan. Ada banyak sekali jenis masakan dan jajanan yang disajikan dari hasil kegiatan menggoreng. Tentu saja, hasil akhir kegiatan menggoreng terdapat limbah minyak goreng. Untuk itu, kami, CIS Team, berinisiatif untuk memanfaatkan limbahnya agar lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Selain itu, juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Minyak jelantah ini akan kami olah menjadi sabun cuci. Selain itu, kami juga tambahkan keunggulan atas produk kami ini dengan menambahkan fungsinya sebagai sabun cuci untuk Toharoh, yaitu untuk kebutuhan menetralkan najis berat seperti air liur anjing. Untuk itu, kami, CIS Team, menambahkan fungsi sabun minyak jelantah ini agar dapat pula digunakan untuk kebutuhan Toharoh atau bersuci dengan menambahkan tanah lempung atau tanah liat dalam komposisinya. Tujuannya untuk memudahkan bagi umat muslim pada umumnya dalam melakukan toharoh atau bersuci dari najis berat atau najis mughaladzah, khususnya bagi yang kesulitan mendapatkan tanah halus di sekitarnya. Sabun ini menggunakan foam booster alami. Fungsi foam booster adalah untuk memproduksi buih lebih banyak. Foam booster alami dapat diperoleh dari tanaman yang banyak dijumpai di sekitar kita. Ada banyak jenis tanaman yang bagiannya dapat digunakan sebagai foam booster alami dengan aman. Dalam proyek sains ini, kami menggunakan buah belimbing wuluh atau belimbing sayur sebagai foam booster alami. Nama latin tanaman buah ini adalah Averrhoa bilimbi. Produk ini kami beri nama sabun Safia. Dalam Kamus Al-Munawir halaman 783 sampai 784 edisi kedua, Safia artinya jernih. Mari kita simak cara pembuatannya. Persiapkan terlebih dahulu alat pelindung diri atau APD, antara lain 1. Masker medis, 2. Kacamata pelindung, 3. Sarung tangan silikon, 4. Jas laboratorium. Seluruh APD ini berfungsi untuk melindungi diri dari resiko kemungkinan terjadinya kontak langsung dengan bahan yang dapat menimbulkan cedera. Alat yang digunakan untuk pembuatan sabun batang Safia: timbangan digital, wadah-wadah kecil, mangkok, spatula anti korosif, lidi, gelas ukur, cetakan es batu, freezer, blender, saringan anti korosif, baskom adonan, mixer untuk mencampur bahan menjadi adonan homogen, bekas kemasan, susu cair, penggaris, dan pensil, talenan, gergaji halus atau gergaji triplex, pisau pemotong atau cutter, rak, sebagai tempat untuk menata potongan sabun selama masa proses saponifikasi berlangsung atau curing time. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan: arang, minyak jelantah yang sudah disaring, air destilasi atau juga air minum biasa, soda api atau disebut juga le, tanah liat yang sudah disaring, belimbing wuluh atau belimbing sayur yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan sabun Safia meliputi tahap pertama, pengukuran bahan, yaitu 80 gram belimbing wuluh, haluskan hingga menjadi jus.
600 gram arang, 1 kilogram minyak jelantah, 128 gram soda api, 100 gram tanah liat, 360 mililiter air. Bekukan hingga menjadi es. Tahap kedua, pembuatan adonan, yaitu 1. Tuang minyak ke dalam baskom adonan. Ambil air yang telah menjadi es, tuangkan ke dalam mangkok tahan panas. Masukkan soda api ke dalam mangkok berisi es secara bertahap sambil diaduk hingga es mencair seluruhnya dan larutan Le menjadi homogen. Ingat urutan pencampuran bahan pembuatan larutan Le. Jangan sampai terbalik sebab akan mengakibatkan reaksi kimia yang dapat membahayakan. Selanjutnya, masukkan jus belimbing ke dalam mangkok larutan Le. Tuang larutan Le ke dalam baskom minyak sambil disaring. 6. Masukkan tanah liat ke dalam baskom adonan. 7. Aduk semua bahan dengan menggunakan mixer berkecepatan sedang hingga tercampur rata dan mengental. Tahap ketiga, pencetakan sabun, yaitu 1. Segera tuang adonan ke dalam cetakan, yakni kotak bekas kemasan susu cair. 2. Diamkan sehari semalam hingga memadat. 3. Lakukan tes kepadatan dengan menusukkan lidi pada adonan sabun hingga ke dasar cetakan. Jika sabun telah memadat, berarti siap dipotong. 4. Keluarkan sabun dari cetakan. 5. Ukur sabun padat, lalu potong. Tahap keempat, masa curing, yaitu 1. Letakkan potongan sabun di atas rak. 2. Diamkan terlebih dahulu selama masa curing, yaitu minimal 1 pekan agar sabun aman dan nyaman digunakan. Tahapan yang lama adalah proses curing atau penguapan sabun yang membutuhkan waktu minimal 1 pekan. Proses curing ini penting untuk menurunkan pH sabun dan melembutkan tekstur. Setelah masa curing selesai, sabun alami yang aman bagi konsumen ini siap digunakan. Selanjutnya, uji coba hasil. Setelah masa curing, sabun siap digunakan untuk mencuci kain dan berbagai perabotan dapur. Hasil kucekan cukup berbuih dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Istim FTSN 1 Situbondo. Saya Nurul Hakim sebagai pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.